Selamat malam, Mbak. Iya, boleh saya tahu namanya siapa dan dari mana asalnya? Nama aku Haya, aku asalnya dari Bandung, Mbak. Oh, asalnya dari kota terromantis kalau lagi hujan ya? Iya, tapi aslinya tuh, kalau lagi hujan tuh nggak romantis sih, Mbak, malah dingin banget gitu loh. Iya, bener sih. Bikin jadi malah flu, sakit gitu ya. Iya, butuh yang anget-anget gitu loh. Kalau Hai gimana kabarnya? Sakit nggak? Ini jangan-jangan sakit gara-gara kedinginan di Bandung? Enggak sih, alhamdulillah kalau fisik, alhamdulillah baik, cuman kalau mental kayaknya agak kurang baik nih. Waduh, kayaknya kita harus bedah langsung kayaknya ya, biar nanti, bukan cuma fisik Haya aja yang sehat, tapi mental Haya juga sehat ya. Gimana? Iya, Udah bener banget, langsung aja. mmm, Haya udah sarapan belum? Sudah sarapan? Sudah makan malam maksudnya? Sudah sih, Mbak, kalau makan malam sudah. Tadi sendiri makannya. Mmm, alhamdulillah kalau sendiri. Oh, nggak sama keluarga, ngekos di Bandung? Enggak sih, aku ya lagi ngekos di Bandung. Oh, kesibukannya apa emang di Bandung? Aku sih masih kuliah, lagi sibuk, Mmm. ngerjain tugas-tugas aja sih, Mbak. Tugasnya Iya. lumayan ya kayaknya, udah semester berapa? Kuliah jurusan Aku apa? tuh aku tuh semester 5 jurusan psikologi, Mbak, terus kayak lagi banyak tugas dan praktek-praktek juga gitu loh. Oke oke, sama dong berarti sama saya juga jurusan psikologi kebetulan. Berarti Oh, nyambung iya lah ya kalau ngomongin iya iya psikologi sama ya, iya. iya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Sinta. Di sini saya yang akan menjadi konselor Haya pada malam ini untuk menuntaskan atau mencari tahu deh gimana solusi untuk permasalahan yang sedang Haya hadapi ya saat ini gitu. Oke. Sebelumnya tadi Haya bilang katanya mental Haya kurang sehat. Apa sih, ada pemicu apa Haya? Aku sampai bisa bicara seperti itu? Jadi, akhir-akhir ini tuh ada yang lagi ganggu di pikiran aku gitu, Mbak, kayak ada ada suatu yang kurang enak lah terjadi dalam hidup aku. Terus aku tuh bingung gitu loh, jadi kayak kepikiran terus gitu. Makanya aku Mmm. pengen cerita aja ke Mbak Sinta. Oh gitu. Jadi Haya sering memikirkan suatu hal. Nah, suatu halnya itu hal yang seperti apa, Haya? Kayak gini kan Mbak, aku tuh kan, punya pacar nih Mbak. Kita tuh udah Mhm. kayak 3 tahun gitu pacaran, hampir 3 tahun lah ya pacaran. Terus akhir-akhir ini tuh, pacar aku ini tuh kayak aneh banget laganya gitu, kayak kemarin juga sempat ketahuan ngebohong lah, terus kalau diajak ngobrol serius lagi tuh kayak menghindar gitu. Jadi aku tuh buat kepikiran kayak, Mmm, apa jangan-jangan dia selama ini ada main di belakang aku gitu, Mbak. Itu tuh bikin aku kepikiran banget, mmm, kayak nggak enak banget gitu di pikiran aku. oke oke. Jadi Haya sering kepikiran terlalu dalam gitu ya, terkait, Iya pacarmu sering bohong gitu ya? Itu bohongnya iya, tuh udah dari kapan sih, Haya? kayak baru dalam sebulan ini gitu loh. Waktu itu tuh kepergok kayak kan, dia bilangnya tuh mau main nih sama temen-temennya yang mau nongkrong. Ya Mmm, udah aku izinin lah, maksudnya iya boleh gitulah. Tapi iya. ternyata sampai malam tuh dia tuh nggak ada kabar lagi. Ya udah aku tanya nih ke temennya yang sering nongkrong bareng dia, ternyata dia tuh nggak ke tempat tongkrongannya. Jadi semenjak itu tuh aku mikir kayak, "Oh, apa jangan-jangan selama ini tuh dia ternyata sebenarnya, bohongin aku," gitu. Gitu. Oke Iya. oke.
Oke, berarti pacarnya ini sering bohong, kayak Iya, dia bilangnya nongkrong, tapi ternyata nggak nongkrong gitu ya? iya. Mhm. Selain itu ada lagi nggak gejala-gejala, pacarnya ini kelihatan aneh selain bohong gitu? Sekarang tuh kalau mau diajak ketemu tuh jadi kayak susah gitu loh, Mbak, kayak, Mhm. eee, banyak alasannya, terus kalau, aku ajak ngobrol serius tuh dia kayak menghindar gitu, nggak mau. Itu aja sih, Mbak, paling. Oh gitu, itu sikap menghindarnya seperti apa? Kayak ngalihin topik gitu. Kalau aku ajak ngobrol serius karena dia tuh akhir-akhir ini tuh kan beda banget sama dulu. Terus kalau aku ajak ngobrol serius tuh dia kayak ngalihin topik gitu loh, kayak pura-pura gak denger gitu. Mmm, emang kalau dulu pacarnya kayak gimana? Dulu pacar aku tuh dia tuh kayak lebih perhatian ke aku ajak mau aku ajak siap sedia gitu loh, kayak dijemput, langsung jemput, gimana, nerima ajakan aku. Kadang dianya yang, emang, ngajak pertama gitu untuk main keluar. Kalau sekarang tuh udah nggak kayak begitu, Mbak. Mmm, kalau sekarang dia lebih sendiri gitu ya? Maksudnya membiarkan Haya gitu? Iya sih, seperti itu, Mbak. Oke. Kak, Haya pernah nggak kayak membicarakan, "Kok kamu sering bohong sih? Kenapa kamu akhir-akhir ini berubah?" Gitu sudah pernah? Aku tuh nggak pernah langsung gitu sih, Mbak, cuman aku selalu minta dia buat kayak ngobrol gitu loh, ngobrol serius. Nah, balik lagi, dia tuh kayak nolak gitu kalau aku ajak ngobrol serius. Jadi aku nggak pernah sih kalau nanya to the point kayak, "Kok kamu banyak bohongnya sekarang?" Gitu, aku belum pernah coba sih, Mbak. Kayak gitu. Berarti apa tindakan yang sebelumnya Haya lakukan untuk mencari tahu dia kenapa ya kira-kira kok sampai bohong gini? Aku sih diem aja sih, Mbak, malah aku mikir yang aneh-aneh gitu, aku nggak Mmm, ngambil tindakan apa-apa, paling aku cuma nanya ke temennya gitu. Itu juga sekali doang sih. Selain itu aku nggak ada ngambil tindakan apa-apa lagi, aku nggak berbuat apa-apa, aku cuman kayak mikir aja gitu, aku punya salah apa, kenapa dia berubah, gitu. mmm. Jadi Haya lebih ini ya, menyalahkan diri sendiri begitu? Iya, bener banget, Mbak. Mmm, oke. Mmm, Haya berarti sering memikirkan hal juga yang belum terjadi dan apa ya, Haya lebih memikirkannya dari konteks Haya aja gitu ya, terkait pacar Haya dan belum bicara sama pacar Haya gitu, kenapa dia memperlakukan Haya seperti ini gitu ya? Iya, aku lebih sering mikirin yang kayak gitu sih. Mmm, Haya, sempat sakit karena memikirkannya terlalu dalam? Iya, tiap tiap malam tuh aku tuh mikirin sikap dia ke aku akhir-akhir ini yang berubah banget, sampai aku pusing nggak bisa tidur, kadang gemeteran seharian itu padahal aku hari itu nggak minum kopi ya, tapi kayak gemeteran gitu saking, eee, aku stres gitu, ya stres gitu mikirin Mmm. dia terlalu lama gitu, semalaman gitu loh, Mbak. Kalau dari Hayanya sendiri, ada nggak tindakan Haya supaya Haya ini nggak berpikiran berlebihan, memikirkan pacar Haya terlalu banyak, itu ada? Supaya mengalihkan? Enggak sih, Mbak, cuman aku tuh kepikiran kayaknya emang seharusnya aku ajak ngobrol dia gitu loh, berdua. Ketemu langsung, obrolin Mmm, sebenarnya dia itu kenapa, apakah aku ada salah apa gimana yang aku nggak tahu gitu, Mbak. Aku kepikirannya gitu sih. Cuman aku belum berani buat, ajak lagi dia, ngobrol serius berdua gitu. kenapa? Kenapa belum berani? Aku tuh kayak takut gitu loh, Mbak, kalau aku ngambil tindakan itu, nanti dianya takutnya malah kecewa sama aku, terus akunya, nantinya malah ditinggalin sama dia. Aku tuh takutnya gitu, Mbak. Mhm.
Oke, berarti kamu takut ditinggalin ya sama pacarnya kalau misalnya kamu membicarakan perubahan sikap dia akhir-akhir ini gitu ya. Iya, Tapi menurut Haya bagus nggak sih mikirin terus, meng bukan mengada-ngada ya, memikirkan terus kenapa ya gitu, pacarnya kok bisa sampai kayak gini gitu, bisa sampai kayak gitu. Itu bagus nggak sih cuma dipikirin doang sama Haya sampai bikin Haya sakit? menurut aku sendiri sih emang salah, Mbak, nggak baik gitu. Karena aku terus mikirin, apa ya, yang belum kejadian, kayak mikirin dia semalaman, takutnya aku ditinggalin, itu menurut aku emang kurang bagus sih, Mbak. Tapi aku nggak bisa ngurangin itu. Oke, mmm kalau waktu itu, pernah nggak ada kasus yang sama kayak gini, Haya pernah bicarakan sama pacar Haya, terus pacar Haya sikapnya kayak gimana? Enggak, Mbak, belum pernah. Sejujurnya ini yang pertama kali kita alamin, kayak Mmm, dia tiba-tiba berubah gitu, aku nggak tahu kenapa. Jadi ini yang pertama kalinya, Mbak. oke. Sebelumnya, sebelum, pacarnya mengalami perubahan sikap, kira-kira kalian pernah kayak berantem hebat nggak? Berantem hebat itu kayaknya enggak deh, Mbak, cuman waktu itu kayaknya ada kesalahpahaman antara kita berdua, Mmm, tapi masalah itu tuh udah clear, Mbak, udah kita selesain gitu. itu permasalahannya tentang apa? Dia tuh pernah ke mall gitu, kepergok sama temenku nih, sama sobatku. Dia ke mall-nya tuh bareng cewek gitu, berdua. Terus aku kaget Mmm, kan, karena ada buktinya juga gitu sama temenku itu difoto lah. Ternyata waktu aku tanya ke dia tuh, dia, jawabnya kayak dia ngakunya kalau cewek itu tuh cuma temennya. Cuman menurut aku tuh oh kurang gitu. kurang wajar aja kan kalau misalkan cowok sama cewek temenan jalan berdua itu kayak apalagi yang cowoknya punya pacar itu menurut aku kan gak wajar ya, Mbak. Jadi aku kayak, ya udah, mau gimana lagi karena dianya juga udah minta maaf dan udah ngejelasin juga. Jadi aku kayak, ya udah maafin aja, aku percaya percaya aja kalau itu cewek tuh temennya gitu, Mbak. Tapi itu masalahnya udah selesai kok. Mmm. Oke, emang susah sih ya kita untuk tetap berpikiran positif ketika pacar kita sendiri jalan berdua sama cewek lain. Apalagi Mhm, Haya seorang overthinker, pasti iya malam-malamnya bakalan terus-terusan mikirin sebelum tidur. Jangan-jangan juga nangis juga gitu ya. iya. Mmm. Kalau orang tua Haya tahu kalau Haya sering mikirin pacarnya sampai sakit, itu? Nggak tahu, karena kebetulan akunya juga nggak cerita dan kan aku, ngekos sendiri di Bandung. Jadi aku nggak cerita juga sih ke orang tua aku. Oke oke. Oke. Menurut Haya kan tadi sudah Haya jelaskan juga kan kalau misalnya terlalu overthinking terhadap suatu hal itu nggak baik, ya kan? Jadi coba sekarang menurut Haya kira-kira apa ya yang bisa Haya lakukan untuk mengurangi rasa overthinker itu kepada pasangan Haya? Iya, menurut aku sih kayaknya emang seharusnya kita obrolin dengan serius, cari tahu Mhm, kenapa, dia berubah, tanya-tanya juga ke dia dengan keadaan kepala dingin gitu. Jadi nggak ada, mmm, berantem-beranteman ngobrolinnya. Menurut aku gitu sih, Mbak. kalau Haya siap untuk menerima konsekuensi ketika Haya sudah bicara nih sama pacar Haya, ternyata pacar Haya tuh nggak suka dan malah memutuskan hubungan dengan Haya, Haya sudah siap? Untuk sekarang sih, aku udah siap deh, Mbak, kayaknya. Oke, Harus iya harus siap. iya betul, kita harus menghadapi sisi yang
tidak untuk kita sebenarnya. Cuman nggak apa-apa kalau misalnya ya belum siap untuk menghadapi itu, nggak apa-apa. Haya nggak apa-apa, bilang cerita aja dulu sama saya lagi. Mungkin akan ada solusi yang lebih baik daripada membicarakan hal tersebut gitu ya dengan pasangannya. Mungkin akan lebih baik juga Haya bisa belajar Mhm. cara untuk menghentikan overthinker-nya. Entah itu Haya mencari kesibukan yang lebih lebih produktif lagi, kayak misalnya Haya ikutan ini, apa namanya, organisasi. Aku di kampus kurang ikutan sih, Mbak. Kalau teman-teman gimana? Ada teman-teman? Temen Teman-teman satu kelas, iya banyak yang ikutan organisasi gitu. Kalau aku enggak, Mbak. Kalau hangout gimana? Sama teman-teman itu biasanya seminggu berapa kali? Aku tuh hangout keluar sama temen-temen itu seminggu tuh cuma sekali, Mbak, karena aku, di semester 5 ini tuh aku kan banyak tugas, jadi aku kayak kelimpungan gitu sama tugas, jadi nyempetin waktu buat hangout keluar itu cuma sekali, Mbak, seminggu. Oke, untuk mengurangi resiko overthinker-nya ya? Menurut aku sih kurang, Mbak, kurang cukup. Oke. Ya, kalau misalnya kurang cukup, kira-kira apa yang bisa Haya lakukan? Misalnya sambil pokoknya hal-hal yang bisa dilakuin di kosan Haya deh sendiri gitu, supaya Haya tuh nggak terlalu kepikiran sama pacar Haya ini. Kayaknya aku harus lebih banyak, apa ya, ngobrol deh, Mbak, sama temen-temen gitu, selain ngobrolin, pacar aku gitu, kayak mungkin ngobrolin yang lain gitu, sama temen-temen juga, menurut aku sih gitu ya, Mbak. Oke oke. Kalau misalnya yang di rumah, Haya bisa apa? Misalnya nih teman-teman Haya tuh pada sibuk, Haya bisanya ngelakuin apa? Misalnya tiba-tiba malam-malam, Haya kepikiran sama pacar Haya. Nah, Haya bisa lakuin apa ya supaya pikiran itu tuh nggak terus berlanjut? Aku biasa kalau kayak gitu suka, apa ya, memaksakan diri gitu loh nonton series di Netflix gitu, walaupun aku kayak kurang suka nonton sih, Mbak, jadi aku kayak memaksakan diri aja buat nonton. Oke oke. Gak apa-apa, itu bagus kok kegiatan yang positif, gak apa-apa nonton. Nonton juga biasanya bisa mengurangi stres kan, olahraga di rumah juga pernah olahraga juga, Mmm. lari pagi. Pernah sih, Mbak, sekali tapi ya cuma sekali doang, abis itu udah enggak lagi, aku udah enggak olahraga lagi. Nah, iya iya. Suka suka males bawaannya malam. Maksudnya bukan dalam artian yang negatif ya, maksudnya kita lebih produktif di malam hari. Biasanya susah untuk Iya, bener olahraga, banget, tapi Mbak. gak apa-apa. Bisa dicoba sama Haya lagi, gak apa-apa kalau misalnya Haya tiba-tiba malas lagi, nggak apa-apa nanti coba lagi coba lagi. Katanya olahraga itu bisa ningkatin dopamin kita, biar lebih sehat, lebih Mhm. bahagia, ya gitu. Ada lagi yang ingin Haya Iya, sampaikan? udah sih, Mbak, paling, aku akan mengurangi overthinking di malam hari lagi kayaknya. Aku juga kayaknya mau lebih, banyak waktu hangout sama temen-temen daripada Hmm. mikirin yang nggak penting, bukan nggak penting ya, kayak yang belum kejadian juga gitu, bikin diri sendiri takut juga gitu, kayaknya gitu sih, Mbak. Ya apalagi umur Haya berapa tahun sekarang? Aku 20 tahun, Mbak. Hmm, masih panjang perjalanannya. Ya walaupun kita nggak tahu usia kita berhenti di mana, berhenti di di usia berapa maksudnya, tapi kan kita lebih baik untuk mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah gitu ya. Apalagi sekarang usia Haya masih 20 tahun, masih banyak yang harus digapai, ya kan? Iya, bener banget, Mbak. Iya. Oke, jadi kesimpulannya, eee, Haya akan mencoba berbicara dengan pasangan Haya ya, terkait masalah, eee, perilaku pacar Haya yang
dari 1 bulan kemarin sudah berubah gitu, yang awalnya perhatian, awalnya tuh gesit gitu ya kalau misalnya Hayya kenapa-napa, gak pernah bohong, sekarang malah suka bohong, terus berubah jadi nggak perhatian lagi, nggak gesit-gesit lagi sama Hayya, gitu ya. Iya, Oke, Hayya juga akan belajar untuk mengurangi overthinker-nya Hayya ya. iya Mbak, benar. Sebelumnya, eee, Hayya sudah mulai merasa lega setelah cerita sama saya? Iya, Gimana banyak perasaannya setelah cerita? sudah banyak berubah, jauh lebih lega sih Mbak, kalau sekarang dibandingkan tadi sebelum cerita. Aku juga jadi kayak ngerasa, eee, punya temen baru untuk bisa didengarkan gitu loh Mbak. Iya, oke. Perasaan tenangnya harus dibawa sampai besok-besok ya? Iya Mbak, semoga bisa Mbak. Iya. Oke, kalau misalnya ada apa-apa bisa calling lagi saya aja. Nanti kita sesi konselingnya kita perbarui lagi kapan, nah jadwalkan. Iya, siap Mbak. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Haya ya, sudah mau bercerita ke saya, sudah mau mempercayakan cerita Haya ke saya, ya walaupun saya juga sebenarnya kondisinya kurang sehat, tapi Haya sudah mau percaya gitu dengan saya ya, untuk menceritakan permasalahan Haya dengan pasangan. Kadang kan susah untuk menceritakan permasalahan kita, tapi Haya sudah berani menceritakan itu kepada saya ucapkan terima kasih Haya. Iya, terima kasih juga Mbak Sinta udah mau dengerin aku. Aku juga minta, terima kasih banyak ke Mbak Sinta. Jadi sekarang perasaan aku jauh lebih lega dari sebelumnya, Mbak. Oke, bagus kalau gitu, syukur alhamdulillah kalau misalnya perasaan Haya sudah semakin lega, sudah semakin terbuka ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, Iya, jangan lupa tetap bahagia ya, Haya, jangan iya. lupa senyum. Oke, terima kasih, Haya, selamat Terima kasih Mbak malam, Sinta. sampai jumpa Selamat malam, Mbak. Selamat di konseling berikutnya ya. iya, Mbak, sampai jumpa juga, Mbak. Terima kasih loh, Mbak. Iya, selamat malam.